Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh fa innahu ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Amma ba'du, ikhwatal iman rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perpanjang i'tikaf kita di bulan Ramadan ini sampai nanti insyaallah sampai datangnya waktu salat al-isyraq, sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang berzikir kepada Allah sampai dengan terbitnya matahari, ini waktu syuruk, kemudian dia mengerjakan salat sunnah 4 rakaat, 4 rakaatin, 2 rakaat, maka dia mendapatkan seperti pahalanya haji dan umrah yang dikerjakan dengan sempurna. Sehingga para alim ulama menamakan salat ini dengan salat sunnah isyraq. Di penamaan ini tidak disebutkan dalam hadis, namun dilaksanakan ketika mulai terbitnya matahari. Sebagian ulama dalam madhab Syafi'i mengatakan ini disebut dengan awal waktu duha. Ada perbedaan istilah, tapi thabit, maksudnya thabit ini apa? Ketetapan hadisnya jelas. Maka mudah-mudahan kita sabarkan diri kita dan tawajuhkan diri kita, karena pengajian bulan Ramadan ini terutama habis subuh ini paling mujahadah. Kalau mengikut nafsu mata kita ini, nafsunya sudah Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika ahya wa amut. Tapi ini bulan Ramadan, bulan untuk menahan segala hal. Mudah-mudahan dengan mujahadahnya kita mau meluangkan waktu kita untuk hadir dalam majelis ilmu di bulan suci Ramadan selepas sholat subuh. Walaupun yang ceramah tidak disediakan minum, ini mudah-mudahan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Masya Allah, Anda udah lama gak ketemu sama Pak Haji Latumoro, baru ketemu kali ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini tentang ar-ridha bil qada, ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun salah satu rukun min arkanil iman, daripada salah satu rukun daripada rukun iman. Ridha dengan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Aqwalul Umar wa Abi Dzar wa Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fi hadal amr. Jadi aqwalus sahabah yang disebut juga dengan athar, ucapannya sahabat. Namun apabila ucapan tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang lain, masalah takdir, masalah qada, masalah hal-hal yang bersifat yang hanya mengetahui Allah dan Rasulnya, maka riwayat-riwayat tersebut di kalangan ahlul hadis dimarfu'kan. Maksudnya disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena masalah-masalah ini tidak mungkin diketahui sahabat melainkan dengan pengetahuan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ucapannya Umar bin Khattab, Abu Dzar Al-Ghifari dan Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fi hadzal amal, tentang apa itu qada, apa itu maksud daripada ridha dengan ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhraja Ibnu Mubarak, telah mengeluarkan riwayat ini Al-Imam Ibnu Mubarak, guru daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Al-Faraji wal Askari, dan juga Imam Askari di dalam kitab Al-Mawa'id dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, ma ubali ala ayyi halin asbahtu. Beliau mengatakan, aku tidak peduli atas apapun kondisiku ketika pagi hari. Maksudnya di sini dijelaskan para ulama, ai ahwalul qalbiyah. Aku tidak peduli atas kondisi apapun keadaan hatiku ketika pagi. Ala ma uhib atau ala ma akrah. Baik hatiku ketika senang ataupun susah. Li'anni la adri, aku tidak mengetahui khairu ma uhib atau fi ma akrah. Aku tidak mengetahui apa hikmah yang Allah berikan ketika kondisiku ini sedang senang atau tidak menyenangkan. Hadirin wal hadirat, kita saat ini kadang kalau hati kita ini sedang mood, atau orang bilang sedang happy atau sedang senang, ini ada yang ibadahnya semangat, tarawihnya semangat, baca Qur'annya semangat, kalau perlu sudah di saf pertama, hatinya sedang senang. Tapi ketika hatinya sedang sedih, sedang gundah, banyak masalah, maka apa? Otomatis ketika itu ibadahnya lemah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin yang kedua, beliau mengatakan, wala ubali, saya tidak peduli. Maksudnya tidak peduli di sini, saya tidak hiraukan kondisi hati seperti ini. Baik terkadang sedang senang, dia tetap ibadah kepada Allah, dia tetap jalankan perintah Allah, dia tetap istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Au ala ma'akara, ataupun hati ini sedang tidak apa? Tidak sedang senang. Maka Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Di wa tilkal ayyam, yaitu di hari-hari tersebut, ayat ini menceritakan bagaimana peperangan sahabat. Jadi perang yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, enggak semuanya menang. Dalam peperangan Badar Nabi mendapatkan kemenangan. Nanti di perang Uhud awalnya kalah, di akhirnya menang. Kadang perang menang, kadang kalah. Sehingga walaupun Nabi tidak harus kalau berperang itu menang. Maka dikatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami apa? Bolak-balikan di antara manusia. Pagi senang, siang tahu-tahu sedih, maka sore hari sudah bahagia lagi, nanti malamnya sedih lagi. Maka Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, wala ubali, aku tidak peduli. Ini apa? Menandakan mantapnya kekuatan hati beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Hasan an Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hasan adalah anak daripada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Annahu qila, beliau telah diceritakan kepadanya, kata sahabat Ali, inna Abu Dzar yaqul, sesungguhnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal hidupnya sangat sederhana. Beliau mengatakan,
al-faqru ahabbu ilayya min al-ghina. Ini apa di luar kebiasaan ini? Apa beliau mengatakan al-faqru ahabbu ilayya min al-ghina? Kefakiran lebih aku cintai daripada kekayaan. Ini sahabat bilang ahabbu ya, bukan sahabat ini berdoa fakir. Beliau mengatakan kefakiran lebih aku cintai daripada kekayaan. Kata siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini salah satu min kibar sahabat, salah satu sahabat yang terkenal dengan kezuhudan dan kesederhanaan hidupnya. Kenapa? Apakah ucapan sahabat ini bertentangan dengan hadis Nabi yang ketika Rasulullah mengatakan kadal faqru an yakuna al-kufra? Berapa banyak kefakiran yang mendekatkan kepada kekufuran. Tapi sahabat Abu Dzar bilang al-faqru ahabbu ilayya min al-ghina. Kefakiran lebih aku cintai daripada kekayaan. Maka ulama mengatakan yang dimaksud ucapan Rasulullah, berapa banyak kefakiran yang mendekatkan kepada kekufuran, adalah kefakiran yang sama sekali tidak dibentengi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tercatat dalam sejarah banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup dalam kondisi fakir dan miskin. Bahkan ketika itu terjadi di bulan Ramadan, ada beberapa sahabat disebutkan dalam kitab Hayatus Sahabat yang tidak mendapatkan untuk berbuka puasa melainkan hanya air dan kurma saja. Tapi Abu Dzar bisa mengatakan al-faqru ahabbu ilayya min al-ghina. Kefakiran lebih aku cintai daripada kekayaan. Kenapa? Karena beliau paham bagaimana besarnya kelak hisab di padang mahsyar terhadap harta dan amanah yang kita miliki. Maka beliau mengatakan al-faqru ahabbu ilayya min al-ghina. Maka disebutkan dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah bahwasanya orang fakir atau miskin yadkhulul jannah, akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu dibandingkan orang kaya. Ini orang kaya bagaimana? Orang kaya yang tidak menggunakan hartanya, tidak menyampaikan amanah yang Allah berikan, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat, ini bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mau mengeluarkan harta kita, mengeluarkan zakat kita, memberi makan orang yang berbuka puasa, maka di bulan apa lagi kita akan berlomba-lomba untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan kana ajwada ma yakun. Rasulullah ini orangnya paling rajin sedekah. Tapi di bulan Ramadan ajwada ma yakun, pakai isim tafdhil. Di bulan Ramadan ini Rasulullah lebih sangat rajin lagi bersedekah. Di luar bulan Ramadan Rasulullah a'badan nas, orang yang paling banyak ibadahnya. Di dalam bulan Ramadan a'badan nas yakunu fi Ramadan. Di bulan Ramadan Rasulullah ini adalah orang yang paling lebih kuat lagi ibadahnya. Maka ulama mengatakan hadis ini sebagai tamthil. Artinya apa? Nabi dalam semua hal di bulan suci Ramadan berkaitan masalah akhlak, ibadah, muamalat dan imaniyat, semua beliau meningkatkan. Kenapa? Beliau mengetahui bagaimana agungnya, bagaimana besarnya dan bagaimana mulianya bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah dan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wasaqamu, kata Abu Dzar, ahabbu ilayya min as-sihhah. Ini juga dahsyat lagi. Beliau mengatakan sakit lebih saya cintai dibandingkan kesehatan. Lebih saya cintai, bukan dia doa minta sakit.
Karena doa minta sakit, doa minta fakir, doa minta yang hal-hal yang tidak mengenakan itu tidak dianjurkan dalam Islam. Karena kalaupun kita doa belum tentu ada yang aminkan. Ya Allah sakitkanlah semua jemaah di atas. Ngamuk iya. Atau Nabi pernah doa, Allahumma ahyi miskina. Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitna miskina. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurna fi zumratil masakin. Kumpulkanlah aku nanti di padang mahsyar dengan orang-orang yang miskin. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi pernah sampaikan doa ini. Maka Abu Dzar mengatakan wasaqamu ahabbu ilayya minas sihah. Sakit lebih saya cintai dibandingkan sehat. Kenapa? Ketika seorang ditimpa penyakit, fasabara wahtasab, kemudian sabar dan ihtisab. Jadi gak cukup sabar, ihtisab. Dia mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita puasa di bulan Ramadan ataupun qiyamul lail, baik salat tarawih, salat isya, salat subuh ma'al jamaah. Tidak cukup iman saja, tapi wahtisaban. Yang Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban. Dan begitu juga dalam hadis, barang siapa yang diberikan sakit fasabar wahtasaba, kemudian mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Dalam riwayat Nabi mengatakan hatta syaukat, walaupun duri yang menusuk daripada seorang mukmin, kita jalan tertusuk duri, fasabar, kemudian sabar, tapi gak cukup sabar, tapi mengharapkan dari sakit ini ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan lengah. Sudah sakit kemudian tidak sabar, kemudian apa? Mengeluh. Maka apa? Tidak mendapatkan pahala, tidak menjadi kafaratul dzunub, tapi sakit yang Allah tetapkan tetap akan terjadi. Subhanallah. Sakit ini bagian daripada qada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita jaga bagaimanapun, penyakit malaria, demam berdarah misalnya. Kita lihat orang yang tinggalnya di perumahan kumuh, kadang tinggalnya di tempat sampah, di gubuk-gubuk yang kelihatannya kumuh, tapi anaknya sehat-sehat. Ini kita di komplek udah kita jaga, masya Allah, sudah pakai kawat nyamuk semuanya, semprot baygon lagi macam-macam dijaga. Baby sisternya sampai 5 yang jaga. Sehatnya bukan main, tapi kena penyakit demam berdarah. Sehingga kalau sudah datang qada ketetapan Allah, seseorang tersebut akan sakit, tidak akan bisa dihindari. Manusia hanya bisa berusaha dan ikhtiar. Cuman yang jadi masalah bukan penyakitnya. Ketika Allah berikan sakit, apakah kita rela? Apakah kita rela dengan ketetapan Allah, kemudian sabar wahtasab dan mengharapkan ganjaran dari sakit yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan? Ya, Abu Dzar mengatakan wasaqamu ahabbu ilayya minas sihah. Sakit lebih saya cintai daripada sehat. Karena sakitnya seorang mukmin dalam hadis yang dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Hadis yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang yang menderita penyakit huma, panas, dia sudah berobat, ikhtiar, kemudian apa? Fasabar, dia sabar. Maka dijadikan dengan demam yang dia rasakan menjadi sebab Allah gugurkan dan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Ya Pak? Sayyidina Abu Dzar beliau masya Allah paham. Faqala, maka sahabat Ali mengatakan rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Karena memang Abu Dzar ini dikenal sahabat yang paling zuhud. Dia pakai pakaian, dia cuma punya pakaian satu. Jadi apa? Satu pakaian lagi dia cuci ketika kotor, satu lagi dia pakai untuk ibadah. Nanti dia punya istri, masya Allah, ketika Abu Dzar Al-Ghifari beliau meninggal, itu istrinya tak berani keluar rumah karena pakaian untuk menutup aurat istrinya ini
ketika itu apa? Sedang cuci. Jadi akhirnya sampai ditemukan jenazahnya oleh sahabat di atas bukit sendirian, di wastul ghabah, di tengah-tengah hutan. Sahabat Ali mengatakan, fa'ana aqul, ini apa ucapan daripada sahabat Ali, man ittakala ala husnil ikhtiyar lillah, siapa yang menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan setiap ketetapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha bima qasama Allah, ridha terhadap apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yatamanna annahu fi ghairi hali allati akhtarahu Allah lahu, dan dia tidak mengharapkan apapun melainkan hanya terhadap apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ali mengatakan, hadza haddul wuquf ala ridha bima tasarrafa bihi al-qada. Inilah yang disebut dengan ridha dengan apa yang Allah tetapkan. Kalau kita sering dengar bahasa ada qada, ada qadar. Jadi qada ini keputusan Allah secara ijmali kata ulama. Fulan bin fulan akan ditetapkan sehat pada hari Senin. Itu sudah ketetapan Allah azali. Sebelum 500.000 tahun diciptakan langit dan bumi sudah Allah tetapkan. Tapi ada qadar. Tapi ukuran tingkat kesehatan ini bagaimana? Ataupun rezeki. Allah tetapkan tidak akan mati seorang hamba dalam hadis sampai jatah rezekinya habis. Ini terutama jemaah ikhlas nih, nggak perlu khawatir mati. Kalau masih jatah rezekinya ada di dunia ini tidak akan mati. Kalau sudah habis jatah rezekinya, pasti Allah cabut nyawanya. Nah, ketetapan diberikan rezeki ini ketetapan dari Allah. Tapi jumlah rezekinya, ukuran rezeki yang Allah berikan itu disebut dengan qadar. Jadi apa? Kita disuruh beriman kepada qada dan qadar, kepada ketetapan Allah dan ukuran secara juz'i daripada ketetapan Allah tersebut. Maka ini disebut orang apa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada takdir yang Allah tetapkan, beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari Ali beliau mengatakan, man radiya bi qada'illah, siapa yang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, jara alaihi, yang datang kepadanya. Ada, Masya Allah, kita ditetapkan Allah sampai di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ditetapkan Allah sampai akhir Ramadan. Amin. Nah, kemudian kita rela dengan ketetapan Allah. Jadi jangan mengeluh, ya Allah, kenapa Anda sampai di bulan Ramadan? Ditetapkan Allah sampai bulan Ramadan, jangan mengeluh. Ataupun kok saya hidup dari dulu ini belangsak terus, kok susah terus, usaha dari pagi sampai sore, kerja setiap hari jalan, ikhtiarnya jalan, kok hidupnya begini terus. Artinya apa? Ini mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama-ulama tazkiyatul nufus mengatakan, ada yang terkenal Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, ni sahib Khatibul Haddad. Beliau mengatakan, la yukthir hammuk ma quddir yakun. Jangan terlampau banyak kalian bersedih terhadap hal yang sudah Allah tetapkan. Beliau mengatakan, lau, seandainya, wali wa kaif, seandainya saja, sekiranya saja, kalau ini terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Beliau mengatakan, qaulul hamad, ini ucapan orang yang tidak berakal. Seandainya saja saya ini tidak miskin seperti ini, seandainya saya kaya, kan saya bisa bersedekah, infak, memberi makan orang yang berbuka puasa, kemudian bisa pergi haji, bisa pergi umrah di bulan Ramadan. Artinya beliau mengucapkan seperti itu tidak ridhanya dia dengan apa yang Allah berikan saat ini. Dan disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ini hadis cukup ajib.
Allah mengatakan apa? Allah memiliki hamba yang memang sengaja Allah berikan hidupnya sederhana. Lau aghnaytuhu lakafara. Kalau aku kayakan sedikit dia, pasti dia kufur. Pasti dia bermaksiat, pasti dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih hidupnya sederhana. Ada seorang hamba yang Allah berikan kekayaan. Dalam hadis tersebut dikatakan, "Lau afqartuhu." Kalau aku miskinkan dia, aku yang lebih mengetahui, pasti dia akan kufur. Maka apa? Yang layak bagi dia adalah diberikan nikmat kekayaan. Jadi kalau lihat tetangga yang kaya, jangan hasad dengki, sangka baik sama Allah. Ini orang memang cocoknya kaya. Kalau dikasih miskin takutnya rusak dia punya iman. Nah orang kaya juga lihat tetangga yang miskin juga sangka baik. Ini Masya Allah, dia orang miskin kayak begini, memang ini yang terbaik dari Allah. Kenapa? Allah sayang dengan dia, mau di padang mahsyar nanti tidak ada hisab lagi, langsung masuk surga tanpa hisab. Jadi jangan yang kaya menghina yang miskin seudon sama yang kaya. Ini orang kaya kayak begini, ini akan masuk surga tersiap-siap, akan dihisab, bahkan dia yang paling pertama kali masuk neraka jahanam. Nanti yang kaya bilang lagi, ini ada orang seperti ini ya, sudah miskin, jelek, hidup lagi. Ini apa? Dua kondisi ini dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tidaklah pengaruh dengan ketetapan Allah apapun bentuknya. Maka sahabat Umar tadi mengatakan, wala ubali, saya tidak peduli dengan apa yang Allah berikan kepada saya, tapi dalam kondisi yang Allah berikan, yang saya sedihkan, mampu tidak dalam kondisi apapun saya tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, dia tetap menjaga istiqamah, baik di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, ketaatan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, man radiya bi qada'illah, siapa yang ridha dengan keputusan Allah Jalla wa alaihi yang telah datang kepadanya, wa kana lahu ajrun, dan baginya adalah pahala. Halo, ini bapak ibu sama saya atau bukan? Atau rohnya sedang mi'raj ini. Wa kana lahu ajrun, dia dapatkan pahala dan keputusan Allah tetap jalan. Wa man lam yarda bi qada'illah jalla alaihi, siapa yang tidak ridha dengan ketetapan Allah pasti akan terjadi. Wa habita amaluhu, tapi habis dan dihapus ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Ketetapan Allah, fulan bin fulan akan sakit pada hari Selasa. Ini nggak bisa dirubah dengan apapun. Nggak bisa dirubah. Kalau dia sabar, maka Nabi mengatakan apa dalam hadis, ajaban li amril mu'min, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. In asabathu sabra fa sabra fa huwa khairul lah. Dikasih musibah, dikasih bala, dia sabar, itu lebih baik baginya, dapat pahala. In asabathu sabra, kalau diberikan nikmat, hal yang menyenangkan hatinya, fa syakara, dia syukur, fa huwa khairul lah, itu juga jadi kebaikan dan pahala baginya. Nabi mengatakan, la yakunu dzalika illa lil mu'min. Hal ini tidak akan terjadi melainkan hanya kepada orang yang beriman. Jadi lagi susah dia tetap ibadah, sabar. Lagi senang juga nggak ada pengaruhnya, tetap ibadah dan sabar. Maka kita menjaga nih istiqomah kita di bulan Ramadan, salat berjamaahnya, tarawihnya, salat subuhnya. Karena yang jadi ukuran ini dalam Islam ini husnul khatimah. Yang jadi ukuran ini di akhir. Maka para sahabat di bulan Ramadan ini salat berjamaahnya ini makin dekat Idul Fitri, makin panjang saatnya. Kenapa? Yang menjadi ukuran dalam amal ini husnul khatimah, penutupannya. Ini Lailatul Qadar ditaruhnya di 10 awal atau akhir? Di 10 akhir. Dalam peperangan yang menjadi ukuran apa? Ketika dia mati di jalan Allah, niatnya ikhlas karena Allah. Ini ukurannya. Dalam ibadah ukurannya apa?
di akhir. Maka apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang istiqamah sampai akhir, wa in qalla, walaupun amal itu sedikit. Setiap hari baca 1 juz tapi istiqamah. Jadi apa? Ini kita ajak lagi. Kita jangan sampai kalah dengan nafsu kita. Semakin panjang mau dekat-dekat Idul Fitri, biasanya apa? Memang iblis sama syaitannya dibelenggu, menafsunya makin gede. Ini apa? Sholat berjamaahnya makin penuh safnya, sholat subuhnya makin penuh. Bahkan kalau bisa pertengahan Ramadan orang bongkar tenda, kita pasang tenda, makin penuh. Kenapa? Ini yang menjadi ukuran fil khitab. Maka apa? Sahabat Ali mengatakan orang yang tidak ridha dengan ketetapan Allah tetap datang. Kemudian apa? Allah hapus pahalanya karena tidak menerima terhadap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini ucapan yang keempat daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi 4 sahabat yang komentari masalah qada. Yang pertama sahabat Umar, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian daripada sahabat Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ma ahadun minan nas yaumal qiyamah", tidaklah salah seorang dari manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, illa yatamanna, kecuali seandainya mereka boleh untuk meminta. Karena yakulu fid dunya qutan, mereka akan minta untuk makan di dunia secukupnya, kenyang buat mereka, tidak lebih dari itu. Kenapa? Karena mengetahui bahwasanya yang lebih dari itu semuanya akan dihisab. Makanan yang sebetulnya rezeki kita, apa yang masuk ke perut kita, tapi yang apa yang ada di luar ini semuanya akan dihisab. Pakaian juga begitu. Pakaian yang sebenarnya adalah kita pakai dan yang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Yang numpuk di lemari, yang sudah sekian tumpukan, ini dibagikan kepada fuqara wal masakin. Karena kalau kita meninggal, ini nggak ada manfaatnya. Terus meninggal pakaiannya sekian lemari masukkan kubur seperti itu, tidak. Tapi apa? Dengan kita bagikan pakaian kita di bulan Ramadan, baju-baju yang sudah tidak terpakai, kaos-kaos, kalau bisa pakaiannya dikasih yang paling bagus yang kita suka, bagikan. Jangan lihat dari 10 lihat yang paling jelek yang mana. Nah, ini bagikan. Nah, ini bagikan. Nah, di sini disebutkan kata Abdullah bin Mas'ud, semua orang akan menyesal. Sampai saking menyesalnya dia akan yatamanna, meminta kembali ke dunia dan akan mencari makanan yang hanya bisa dimasukkan untuk perutnya saja, saking dahsyatnya hisab kelak di padang mahsyar. Wa may yadur ahadukum ala asbah wa amsa min ad-dunya illa an takuna fi nafsi hazazah. Maka tidak ada sedikit pun yang mendatangkan kemudaratan bagi manusia, baik pagi ataupun sore hari daripada dunia, melainkan penyakit hati. Beliau mengatakan, penyakit hati ini kenapa? Penyakit hati, hasad, dengki, inilah yang menyebabkan memakan daripada kebaikan dan ibadah kita, termasuk di bulan suci Ramadan. Li'an ya'adda ahadukum ala jamratin. Beliau mengatakan, seseorang yang makan jamrah di bara api yang panas, jadi ada bara api panas, dimasukkan ke dalam mulutnya sampai bara api yang panas itu meleleh ataupun mati di dalam mulutnya. Beliau mengatakan, khairun, ini lebih baik, min an yaqulu li amrin qadallah laita hada yamakun, daripada dia bilang terhadap sesuatu yang sudah Allah tetapkan, seandainya saja ini tidak terjadi. Maka ulama sering mengatakan, jangan menyesal terhadap ketetapan Allah. Ini menyebabkan seseorang kufur nikmat ataupun mengingkari dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau dia bilang, seandainya saja saya hidup zaman Rasulullah, kan enak, bisa lihat Nabi, bisa lihat mukjizat yang turun, bisa sholat berjamaah bersama Nabi.
Itu kan kata kita. Allah yang lebih mengetahui hikmahnya. Seandainya dibuka hikmahnya sama Allah, kita hidup zaman Rasulullah, nggak taunya bukan jadi Abu Bakar, jadi Abu Jahal sama Abu Lahab. Mukjizat turun, ayat turun, Rasulullah tampakkan mukjizatnya, ayat bisa keluar dari jari beliau, diturunkan Al-Quran, wahyu datang setiap hari. Dia lihat mukjizatnya Nabi. Berapa banyak orang kafir yang melihat mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walam yu'min bin Nabi, tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Bahkan mengatakan inna hadza sihrun mustamir. Dia fitnah Rasulullah, dia hujat Rasulullah. Bahkan dia mengatakan Rasulullah ini tukang sihir, majnun, dikatakan orang gila. Kenapa? Karena berat beriman kepada seseorang Nabi yang mana diingkari seluruh kaumnya ketika itu. Maka dalam masalah tauhid, dalam ahlu sunnah wal jamaah, kata-kata seandainya, sekiranya, sekalau, ini akan membuka pintu masuknya pintu syaitan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi bagaimana? Diperbolehkan. Insyaallah saya akan. Insyaallah saya akan. Ini diperbolehkan. Ini disebut dengan al-azmu. Atau seorang istri yang menyesal punya suami kayak fulan. Seandainya saja saya nggak nikah dengan dia, kan nggak jadi seperti ini. Atau suami sebaliknya, seandainya saja saya nggak punya istri seperti ini. Ini apa? Ini termasuk tidak ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti ini suruh banyak-banyak istighfar. Ada tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita mengingkari dengan apa yang Allah berikan. Fahabitu amaluhu, habis semua pahala yang dikerjakannya, dengan sebab dia tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin yang mulia, menetapkan kita disampaikan dengan bulan suci Ramadan. Kita gunakan bulan ini betul-betul untuk ibadah, untuk berdakwah, untuk bersilaturahmi, untuk menguatkan ukhuwah kita, sehingga Allah jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Berapa banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita, bahkan salah satu sahabat yang kita cintai, almarhum Bapak Haji Usman, yang Ramadan yang lalu bersama kita. Teman-teman sahabat-sahabat juga yang sebagian bersama kita di bulan Ramadan, mereka telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Ini apa? Ini ketetapan Allah. Kita ada di bulan Ramadan saat ini kita harus paham. Kenapa Allah masih sampaikan kita dengan bulan Ramadan? Sangka baik kepada yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal artinya apa? Allah cinta sama dia, dipanggil lebih dahulu. Terus kenapa kita yang masih hidup disampaikan dengan bulan Ramadan? Bulan yang penuh dengan rahmat. Allah ingin kita di bulan Ramadan ini untuk taubatan nasuha. Aku sampaikan kalian dengan bulan Ramadan agar apa? Allah menginginkan kepada kita untuk mau taubatan nasuha. Diminta untuk bertaubat, untuk istighfar, kembali kepada Allah, buka Al-Quran, baca Al-Quran, tadabbur dengan Al-Quran, datang ke masjid, masuk ke masjid. Coba. Apa? Termasuk pelaksanaan sholat tarawih, sholat subuh, sholat isya ma'al jamaah. Dikata Imam Ibnu Qayyim, itu sunnahnya kalau habis makan buka puasa kan, habis sahur, maka sunnahnya ini kalau dalam hadis ini jalan 50 khutbah, jalan 50 langkah. Kalau tidak jalan dalam riwayat Imam An-Nasai, minimal perpanjang zikir dan sholatnya. Kenapa sekarang banyak obesitas, penyakit, diabetes? Habis makan nggak sholat, habis makan tidak mau berzikir, habis makan nggak mau silaturahmi, akhirnya apa? Penyakitnya lumpuh. Maka habis buka puasa, ini segerakan buka puasanya langsung datang ke masjid Al-Ikhlas sholat berjamaah. Nanti habis sholat berjamaah pulang misalnya makan. Ini habis makan, ini gimana dimakannya untuk membakar lemaknya? Datang lagi ke masjid sholat tarawih sampai selesai. Terus habis sholat tarawih kalau lapar lagi ya makan lagi.
Tapi habis makan sunnah jalan 50 langkah. Itu Nabi dulu. Kalau kita, itu Nabi makannya sedikit, jalannya 50 langkah. Nah kira-kira yang makannya banyak kayak kita ini berapa langkah? Maka apa? Banyak yang datang ke masjidnya dengan berjalan. Satu langkah dinaikkan derajatnya, satu langkah dihapuskan dosanya. Habis sahur juga begitu. Hingga banyak orang bikin kesehatan dengan bayar berjuta-juta. Oh ini olahraganya sebelum buka puasa dan sebelum sahur. Nanti jalan silaturahminya kapan? Sehingga apa? Ini menyebabkan hidup berkah dengan cara sunnah. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita. Kenapa? Ini ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan hadza hadisun sahih wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Abul Qasim, aku mendengar Abul Qasim, kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna Allah ta'ala qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni ba'ithun min ba'dika ummatan, aku akan mengutus setelahmu sebuah umat, in asabahu ma yuhibbun hamdulillah, apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa in asabahu ma yakrahun, apabila dia mendapatkan sesuatu yang tidak disukai hatinya, wahtasabu, dia sabar dan mengharapkan ihtisab, pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala hilma wala ilma. Ini umat ini tingkat kesabarannya enggak sama seperti nabinya. Al-hilm di situ, halim di sini, la yastafizu 'indahu al-ghadab. Arti al-hilm di sini lapang dada kalau diterjemahkan. Atau orang yang tidak mudah marah walaupun dia bisa marah, itu orang halim namanya. Saya kalau mau marah bisa, cuman saya tahan, tapi jangan emosi ngomongnya. Saya Ustaz kalau mau marah saya bisa, tapi saya tahan. Ini marah namanya. Yang disebut halim, orang yang bisa menahan marah walaupun dia mampu melampiaskannya. Ataupun orang yang mampu membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, ataupun membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal, tapi dia balas keburukan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Maka di sini dikatakan mereka ini tidak punya lapang dada yang kuat seperti Nabi, wala ilma, dan tidak memiliki ilmu yang sama seperti Nabinya. Kata Nabi Isa kepada Allah, kenapa engkau berikan mereka ini apa? Sifat seperti ini Allah. Maka Allah mengatakan, u'tituhum min ilmi wa ilmi. Aku akan memberikan dengan kelembutanku dan ilmuku, kata Allah. Kapan Allah berikan ini? Ketika mendapatkan nikmat bersyukur kepada Allah, ketika mendapatkan musibah wahtasabu, sabar dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ini disebutkan dalam hadis, as-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar ini pada kejadian yang pertama kali. Di pertama dapat musibah, disitulah tempatnya sabar. Ini kejadiannya seorang wanita sahabiah, sahabat Nabi yang perempuan, ini menangis terisak-isak sampai menjerit karena anaknya meninggal. Nabi sudah bilang, Nabi sudah nasihatin, dia masih nangis terus, menjerit sekuat-kuatnya. Maka pas hari yang kedua, sahabiah tadi datang, ya Rasulullah, saya akan bersabar atas meninggalnya anak saya. Maka Nabi mengatakan, as-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar tempatnya pada kejadian yang pertama kemarin, kata Nabi. Jadi jangan sudah ngamuk-ngamuk semuanya, semua sudah dibanting-banting, piring sudah melayang, panci sudah terbalik, baru datang Ustaz. Haji sabar, oke Ustaz, kalau gitu anak sabar. Udah telat sabarnya. Sabar ini pada kejadian yang pertama. Nah begitu juga ketika mendapatkan musibah ataupun tarbiyah ataupun ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan hati kita. Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Berapa banyak hal
yang kalian tidak sukai, tapi hal tersebut baik untuk kalian. Berapa banyak hal yang kalian sukai, kalian senangi, kalian cintai, tapi hal tersebut Allah mengetahui kalau hal tersebut tidak baik untuk kalian. Kalau kita doa suka ngajarin Allah kadang, ya Allah berikan saya mobil Pajero atau Fortuner yang terbaru ya Allah. Kemudian luaskan rumah saya ya Allah agar saya bisa ibadah. Kemudian tambahkan uang di rekening saya ya Allah. Engkau yang maha kaya ya Allah. Ini diajarin Allah dalam doa. Pernah gak minta ya Allah berikanlah rezeki yang terbaik menurutmu, berikanlah harta yang terbaik menurutmu, karuniakanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Allah yang lebih mengetahui mana yang maslahat untuk kita. Ini maslahatnya. Takutnya dikasih banyak kendaraan makin panjang kakinya gitu. Tadinya rajin ke masjid, tak pernah ke masjid. Oh ini memang orang yang layak, masya Allah. Diberikan banyak fasilitas, digunakan semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Wal khair wa syarr bi masyiatillah. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang baik, maksudnya yang baik ataupun yang buruk, yang sesuai dengan hati, menyenangkan atau tidak, semuanya datang daripada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi semua sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan saya mengingatkan sekali lagi, Allah tetapkan kita sudah menjadi ketetapan Allah. Allah sampaikan kita dengan bulan suci Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini kita buatlah sejarah yang besar. Infakkan harta kita di jalan Allah. Gunakan waktu kita sebanyak-banyaknya untuk banyak i'tikaf di rumah Allah. Perbanyak untuk menyambung silaturahmi. Ini yang disebut dengan silaturahmi, kata Rasulullah, laisal wasil bil mukafi. Kata Nabi, yang silaturahmi ini bukan mendatangi berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Bukan sekedar ini yang disebut dengan silaturahmi. Yang disebut dengan silaturahmi alladzi idza quti'at rahimuhu wa shalah. Yang disebut dengan menyambung tali silaturahmi, mendatangi orang yang jelas-jelas memutuskan persaudaraan dengan kita. Yang disebut dengan silaturahmi memberikan hadiah kepada orang yang sama sekali tidak pernah menghadiahkan apapun kepada kita. Yang disebut dengan silaturahmi berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Yang disebut dengan menyambung tali silaturahmi datang kepada kerabat-kerabat yang telah memutuskan hubungan persaudaraannya dengan kita. Maka Rasulullah mengatakan, man yuridu an yabsata fi rizqihi. Siapa yang kepengen, di hadis sahih dari Imam Muslim, siapa yang kepengen Allah bukakan dalam rezeki, dipanjangkan umurnya, wa yasha fi atharihi falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka bulan Ramadan ini kita gunakan momennya, buka puasa, sahur bersama, kumpul, sholat tarawih berjamaah, subuh berjamaah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangkitkan kembali silaturahmi yang telah lama terputus. Nah, artinya mendiamkan bukan artinya memutuskan. Misalnya mau mudik nih, tapi bekalnya nggak ada. Ini apakah termasuk memutuskan silaturahmi? Tidak. Jadi yang dimaksud memutuskan silaturahmi ini qalbiyah. Dari hati kecil kita sudah niat, Anda nggak akan mau lagi bersaudara dengan dia. Jadi ini juga apa? Yang mau mudik kondisinya juga masih repot, jangan dipaksakan mudiknya. Karena kalau semuanya mudik nanti jemaah masjidnya ini apa? Safnya makin maju ke depan. Padahal bulan Ramadan kita pengennya makin ke belakang makin penuh. Kita mau cari malam Lailatul Qadar, carinya di masjid 10 akhir. Bukan nyarinya apa? Di tengah jalan tol lagi macet. Di 10 hari terakhir kita gunakan betul-betul taksis untuk ibadah. Kita gunakan di awal-awal Ramadan ini persiapan agar Allah hadiahkan kita malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Ini apa? Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila jemaah yang mau ditanyakan dalam masalah ini atau dalam fikih Ramadan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari budaya.
Ya, apakah kalau sudah sholat tarawih tidak sholat tahajud lagi? Harus diingat, sholat tarawih ini waktunya selepas sholat isya. Sedangkan yang disebut dengan tahajud ini kan dari kalimat tahqul hujud kalau orang Arab bilang. Di dalam kitab Lisanul Arab yang disebut tahajud itu bangun dari tidur. Nah, di bulan Ramadan ini sama. Ada yang namanya sholat tarawih, ada yang namanya tahajud, ada yang namanya sholat sunnah witir, ada yang namanya qiyamul lail. Bedanya apa? Kalau qiyamul lail ini segala pelaksanaan sholat sunnah yang dilakukan malam hari, apapun nama sholatnya, itu masuk dalam qiyamul lail. Baik dikerjakan sebelum tidur ataupun bangun dari tidur. Yang disebut dengan sholat tarawih dilaksanakan selepas isya. Jadi apa? Selepas 2 rakaat ya tarawih. Tarawihnya apa? Dia istirahat sebentar, 2 rakaat lagi, istirahat sebentar, 2 rakaat lagi. Itu sudah tarawih. Terus bagaimana Ustaz kalau tarawihnya dikerjakan habis tidur, bangun tidur? Apakah disebut dengan tahajud? Maka di sini terjadi perbedaan antara Imam Mamli dengan Imam Rafi'i, dengan Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan dia dapat 2 pahala, pahala tarawih dengan pahala tahajud. Tapi Imam Ramli dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan dia hanya mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniatkan. Kenapa? Masing-masing mustaqillah. Karena ini sholat sunnah, boleh digabungkan niatnya dengan syarat dikerjakannya, mustahabnya, dianjurkannya berjamaah. Ya udah kalau begitu, anda sholat tarawihnya nanti saja. Habis sholat isya, anda tidur dulu. Nyatanya kebablasan sampai subuh. Jadi dibuat sholat tarawih ini, Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mengerjakan qiyamul lail, bangun di malam bulan Ramadan, iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Imam Nawawi yang mensyaratkan hadis Muslim ini, beliau menjelaskan yang dimaksud bangun di malam bulan Ramadan adalah mengerjakan sholat tarawih. Dan bagaimana pelaksanaannya? Memang Nabi kerjakan selama 3 hari saja di masjid, sisanya di rumah. Kenapa? Bukan artinya tidak disunahkan selepas 3 hari dikerjakan di masjid, tetap disunahkan. Bahkan asyaddu istihbaban dengan berjamaah. Karena Sayyidina Umar dan seluruh sahabat sampai saat ini semua kerjakan dengan cara berjamaah. Nabi meninggalkannya dikerjakan di rumah karena Rasulullah takut kalau Nabi terus kerjakan, dianggap sholat tarawih ini hukumnya apa? Wajib. Bukan artinya Nabi tinggalkan tidak penting, sangat-sangat penting. Jadi apa? Kesunahan ini terus dilakukan sampai daripada akhir Ramadan dengan cara berjamaah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan, "Ni'matul bid'ah hadhihi." Inilah sebaik-baik bid'ah katanya. Maksudnya satu perkara yang diijtihadkan sahabat, walaupun Nabi mengerjakannya hanya 3 hari di masjid, tapi apa? Hal tersebut menjadi ijma', semua sahabat sepakat. Hal tersebut adalah perkara yang dianjurkan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan apa? 3 hari pertama, sama nanti Idul Fitri lagi ngambilnya. Jadi 4 paket. Udah kayak paket umroh 9 hari. Ini gak pakai paket-paketan Ramadan ini, satu paket yang full. Ini training center yang langsung pembimbingnya Allah, stafnya para malaikat. Kita lihat sekarang ini banyak program training spiritual di Jakarta juga ada, sampai bayar 6-7 juta seminggu cuma untuk training kejujuran, untuk pendidikan ini bayar sampai jutaan. Atau bahasa, kalau bahasa Arab didatangkan guru dari Timur Tengah, untuk pengajaran bahasa Inggris langsung didatangkan dari Inggris dengan Amerika, bayar sampai 10-15 juta. Ini bulan Ramadan, siapa yang memimpin trainingnya? Allah langsung. Ini stafnya semua malaikat. Coba, kalau dibimbing sama Allah aja nggak mau, bagaimana mau dibimbing dengan yang lain? Maka bulan Ramadan, sholat tarawih ini adalah apa? Sebagai cara Allah kepada hamba-hambanya untuk membimbing kita menjadi orang yang selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat. Dengan harapan di luar daripada bulan suci Ramadan,
kita terbiasa menghidupkan malam kita dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dengan witir. Juga yang sudah witir ini bukan penutup sholat. Jangan kalau sudah witir punya pemahaman, wadah saya nggak bisa sholat sunnah lagi, pintu sudah ketutup. Nah, namun dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada dua witir dalam satu malam, itu saja. Tapi witir, sholat sunnah witir bukan penutup sholat sunnah. Ustaz, Anda sudah sholat witir, ini masih boleh tahajud nggak? Masih boleh sholat sunnah yang lain nggak? Masih boleh sholat sunnah mutlak nggak? Semua masih diperbolehkan. Bahkan boleh nggak tidur sampai sahur. Misalnya saking semangatnya baca Quran dari selepas tarawih sampai sebelum sahur, masya Allah, itu lebih bagus lagi. Tapi yang lebih bagus tidur sedikit tapi bangun. Semakin tinggi tingkat mujahadahnya, semakin tinggi pahalanya. Ini si Imam Qutaibiyah ditanya sama muridnya, mana yang lebih bagus, nggak tidur malam atau tidur sedikit bangun? Beliau mengatakan tidur sedikit bangun. Kenapa? Orang yang terbangun dari tidur itu susah payahnya jauh lebih berat dibandingkan orang yang nggak tidur. Malam nggak tidur, kemudian sholat subuh berjamaah, lepas sholat subuh langsung apa? Langsung tidur sampai zuhur bangunnya. Mana yang lebih bagus? Dengan malam tidur sedikit kemudian terbangun, maka disebut dengan sebaik-baik ibadah sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Sholat tahajud. Ada yang mengatakan witir. Kenapa? Kenapa tahajud lebih mulia? Karena tahajud ini tingkat kesusahannya jauh lebih tinggi. Setiap ibadah yang tingkat kesusahannya tinggi, disitulah besar pahalanya. Pergi haji misalnya. Kenapa pergi haji ini mulia di sisi Allah? Karena tidak hanya ibadah mengeluarkan uang, tapi apa? Uang juga dikeluarkan, badan juga ikut. Kenapa puasa ini juga ibadahnya besar di sisi Allah? Kenapa? Badannya juga ikut menahan lapar, menahan haus. Dan juga kita mengeluarkan apa? Harta kita yang digunakan di bulan suci Ramadan. Jadi apa? Tidak ada ketentuan sholat tarawih hanya 3 kali. Ini kalau ada yang pemahaman seperti ini, memahami hanya dari segi detail hadis saja. Tadi ini tidak memahami daripada sirah para sahabat yang berlaku dalam memahami hadis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat menjelaskan masalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah termasuk berbagai misalnya umur, rezeki dan sebagainya. Kami memahaminya ketetapan itu termasuk sesuatu yang sifatnya kenikmatan dan yang sifatnya musibah. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan tadi Ustaz juga sempat menyampaikan bahwa saya katakan dengan silaturahmi itu memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Terus kemudian juga ada, saya pernah dengar kalimat dengan sodako atau ibadah sodako itu bisa menghalau musibah atau bala. Itu mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai masalah silaturahmi ini memanjangkan umur, ini sampai lebih daripada 12 riwayat hadis ya. Termasuk yang dikeluarkan Imam Bukhari. Ini hadis nomor 5986. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, ini maksudnya apa sih? Silaturahmi ini membuka pintu rezeki atau memberkahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Maksudnya panjang umur di sini gimana? Jadi umur ini dia sebetulnya nggak bisa nambah pada hakikatnya. Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau ditakdirkan seorang di dunia umurnya hanya 50 tahun, ya 50 tahun. Tapi yang dimaksud Allah tambahkan dalam keberkahan umur. Ada orang yang umurnya 30 tahun, 30 tahun meninggal. Tapi dalam 30 tahun subhanallah, dia mampu menyempurnakan ketaatannya kepada Allah walaupun di dunia cuma hidup 30 tahun. Bisa umrah, bisa haji, bisa sedekah, bisa menterbiah anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mempunyai ilmu yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ini yang disebut dengan panjang umur.
Maka orang yang rajin silaturahmi, Allah akan panjangkan umurnya. Maksudnya apa dipanjangkan umurnya? Umurnya tetap seperti itu, tapi diberikan keberkahan. Berkah ini kemanfaatan dari waktu yang sedikit, itu berkah. Contoh, alhamdulillah, Ana hari ini punya waktu berkah. Ana boleh tanya dong, Pak Haji bilang hari ini waktunya berkah, tandanya apa? Alhamdulillah Ustaz, ini hari ini Ana bisa baca Quran, bisa sedekah, bisa silaturahmi, bisa hadir dalam majelis ilmu, bisa menolong orang yang kesusahan, bisa mengajarkan orang yang tidak tahu. Masya Allah, dalam satu hari banyak kebaikan yang dia buat. Ini yang disebut dengan apa? Allah akan panjangkan umurnya. Kita nggak usah jauh-jauh. Tengok misalnya Imam Ghazali yang mendapatkan gelar sebagai Hujjatul Islam. Kan kalau bapak ibu-ibu ini mungkin di masjid atau teman-teman kajian tahunya Imam Ghazali ini punya kitab apa? Ihya Ulumuddin saja. Padahal beliau punya ribuan karangan kitab, baik dalam fikih, dalam hadis, dalam tafsir, dalam ilmu usul. Saya ingat waktu di Yaman, masuk perpustakaan di Hadramaut di Yaman itu ada satu masjid ini, semua kitab-kitabnya Imam Ghazali semuanya. Ya kalau kita seumur hidup pun menghatamkan kitab beliau, itu belum tentu selesai. Atau Imam Syafi'i, atau Imam Bukhari yang menghafal lebih daripada 200.000 hadis sahih. Kitab-kitab karangan Imam Bukhari ini bukan hanya Sahih Bukhari saja. Beliau bikin kitab Adabul Mufrad, dalam ilmu mustalahat, dalam manhaj beliau bikin. Padahal umurnya 50 tahun, sebagian nggak sampai 60 tahun. Apa maksud Allah panjangkan umur mereka dalam ketaatan kepada Allah? Allah berikan keberkahan yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, ini kita dapatkan dengan silaturahmi. Rezekinya juga begitu. Ini sudah ditetapkan rezekinya. Atau kalau sudah dikalkulasi ini sama malaikat nih, Bapak hidup selama 60 tahun, Allah takdirkan rezeki Bapak di dunia ini sekitar sekian ratus miliar. Kalau sudah habis limitnya, meninggal. Apa yang dimaksud diberkahkan rezeki ataupun ditambahkan rezeki? Rezekinya tetap sama, tapi kegunaan daripada rezeki tersebut betul-betul digunakan untuk hal yang maslahat, untuk mendapatkan kebaikan dunia, terlebih lagi kebaikan apa? Akhirat. Nah, yang kelihatannya apa? Rezekinya nggak digunakan, kemudian waktunya tidak diberkahi, maka falyasil rahimah, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Maka dijelaskan hadis ini oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Jadi apa? Dipanjangkan umurnya, artinya apa? Diberikan kemanfaatan yang lebih banyak di dalam umur yang Allah berikan. Ada yang hidup di dunia hanya sekitar 10 tahun, semenjak akhir balik 15 tahun, 25 tahun meninggal. Tapi 25 tahun, 10 tahunnya Masya Allah, sholat berjamaahnya tidak pernah tertinggal, ilmunya bermanfaat, hidupnya penuh dengan keberkahan. Ini, maka Nabi mengatakan, khairukum, yang terbaik di antara kalian, man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, baik amalnya. Tapi Nabi juga bilang, wa syarrukum, yang paling jelek di antara kalian, yang panjang umurnya, jelek amalnya. Maka dalam satu athar, orang kalau sudah umur 60 tahun, itu ada sahabat yang menyebutkan, itu malaikat stempel di keningnya orang tersebut, kalau nggak taat juga, wailun li ahlinnar, celaka bakal calon penghuni neraka jahanam. Kalau udah 60 tahun itu masih apa? Masih goyang di panggung dangdut sambil nyawer begitu. Atau sudah 70 tahun masih maksiat, minum khamar, masuk tempat-tempat begituan. Jadi apa? Rasulullah benci dengan pemuda yang bermaksiat, tapi Nabi lebih benci lagi dengan orang tua yang sudah tua, bau tanah, mau masuk kubur, tapi masih apa? Maksiat. Jadi apa, kenapa Nabi senang dengan pemuda yang taat kepada Allah? Karena ini anak muda yang secara logikanya yang harusnya taat kepada Allah, orang yang sudah apa? Tua, semakin mendekati kepada Allah. Tapi Nabi senang, sehingga pemuda tersebut akan dinaungi di padang mahsyar. Jadi yang dimaksud dipanjangkan, diberkahkan, ditambah. Yang dimaksud di sini adalah nilai keberkahannya, nilai kemanfaatannya. Contoh waktu yang berkah.
Dulu kok ada sahabat setiap 3 hari, umumnya sahabat 3 hari atau seminggu menghatamkan Al-Quran. Kan umurnya berkah. Ini kita di zaman ini ada yang seumur hidup gak pernah khatam Al-Quran, tapi mengatakan saya cinta kepada Allah. KTP-nya saya seorang Muslim. Bagaimana kamu cinta kepada Allah, tapi kalau Allah kamu tidak pernah khatamkan seumur hidupmu? Apakah ini cinta yang betul atau cinta yang bohong? Kita dapat surat dari kekasih atau dapat surat dari presiden misalnya, ini taruh tempat yang baik, nanti baca lagi, dibaca lagi, dilihat lagi, baca dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Kenapa? Saking menghargai surat daripada orang yang kita cintai. Subhanallah, seorang mukmin yang mencintai kalam Allah, yang mencintai Allah dan Rasulnya, tapi tidak pernah membaca kalamnya. Apakah ini cinta yang sebenarnya? Ini apa? Ini kita perlu tanyakan. Apalagi di bulan Ramadan. Saya mengajak nih, masih kesempatan. Bulan Ramadan usahakan kita menghatamkan Al-Quran walaupun sekali khatam. Allahu a'lam bishawab. Tadi satu pertanyaannya. Cukup. Ada yang lain silakan. Ibu-ibu mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selepas ini Bu. Terima kasih kesempatan ini. Kalau tidak saya dengar, saya mendengar pemikiran Al-Quran. Saya lebih suka sakit daripada sehat. Mohon koreksi. Lebih baik miskin daripada kaya. Nah, ini pendapat itu apa yang khusus untuk Al-Quran umat Islam? Karena memang umat Islam ini kan seharusnya kokoh fisik, kokoh jiwa, dan kokoh sosial ekonomi. Kalau ini secara umat, bodoh, jorok, kita kan harus bisa membela agama kita dengan cara kekerasan kayak lembah lembut atau apa. Kalau kondisi Islam seperti itu, ya bagaimana? Sosial ekonomi juga harus kuat. Karena kita kan harus berbuat apa? Infak, sedekah, naik haji. Fakta sekarang Pak Ustaz, Islam ini memang terpuruk. Kesannya untuk bangsa lain, Islam ini jorok, bodoh, miskin. Hampir di seluruh dunia Islam. Di Afrika, apalagi di Timur Tengah, saling bunuh. Nah, mohon pendapat dari Pak Ustaz, bagaimana sebenarnya Islam di kondisi saat ini, dan memang ada barangkali juga terutama di Timur. Apakah ada beda pemahaman penafsiran masalah Al-Quran, atau ada faktor-faktor eksternal yang memang adu domba terhadap orang Islam khususnya? Kemudian untuk orang Islam, kita selalu harus kuat kan? Saya tidak sependapat dengan Al-Quran tadi. Kalau kondisi kita Islam seperti itu, udah deh. Jadi bulan-bulanan non-muslim udah sekarang juga kita udah lemah. Nanti seperti itulah repot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah. Pak Haji Bayhaqi kan namanya? Ya. Masya Allah. Jadi begini Pak Haji, ini pendapatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Harus ingat bahwa Al-Ghifari ini dapat gelar radhiyallahu anhu wa radhu'an. Ini salah seorang sahabat yang Allah ridha kepadanya. Dan dia sahabat, salah satu sahabat yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pendapat sahabat. Kenapa? Karena saking ini sahabat ini cinta mati, cinta sakit, sama cinta miskin. Kalau kita ini mohon maaf kan, kalau kita ini cinta kaya, kalau bisa hidup kekal abadi selama-lamanya, yang ketiga mati masuk surga. Nah, sahabat dengan ungkapan seperti ini, para alim ulama mengatakan dia dalam hal mukasyafah, betul-betul syiddatul ma'rifah kepada Allah yang kuat. Kenapa dia cinta kematian? Biasanya orang cinta kematian di kalangan sahabat karena sudah saking rindunya bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Kayak kita nih pengen pulang kampung mudik, sudah kangen banget dengan ibu bapak. Saking
pengen mudik dengan mudah, biasanya bekal itu apa? Pergi mudik itu bekalnya bukan makin banyak, disederhanakan bekal mobilnya. Udah jangan bawa banyak-banyak, kita mau perjalanan. Maka dengan dia ingin melakukan satu perjalanan bertemu dengan kekasih yang dicintainya, dia tidak ingin apa? Harta dunia, kekayaan ini menyebabkan apa? Menyebabkan dia terseok-seok nanti di padang mahsyar untuk bertemu dengan zat yang paling dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh satu orang sahabat. Sehingga apa? Ucapan Abu Dzar Al-Ghifari ini gak bisa dijadikan hujjah di dalam Islam. Tapi ketika kita melihat umat Islam ada yang dalam kondisi seperti ini menjadi contoh. Dalam kondisi sakitnya sahabat, miskinnya sahabat, dalam kondisi keterpurukan ekonomi sahabat, tapi apa tapinya? Tidak menyebabkan sahabat ini menggadaikan akidahnya, menjual daripada tauhidnya. Nah, kita saat ini dalam kondisi memiliki harta, memiliki kendaraan. Berapa banyak umat Islam yang hidup dalam keadaan kaya tapi masih mampu menggadaikan tauhid dan akidahnya? Yang jadi permasalahan apanya nih? Bukan miskin atau kayanya. Yang jadi permasalahan di dalam Islam bukan kemiskinan ataupun kekayaannya. Yang jadi permasalahan dalam kekayaan yang Allah berikan, sanggupkah kita taat kepada Allah? Dan dalam kemiskinan yang Allah berikan, mampukah orang bersabar dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sudah menjadi sunatullah. Gak akan mungkin di dunia ini semuanya kaya. Adanya orang kaya itu dengan sebab adanya apa? Orang miskin. Kenapa seseorang bisa dikategorikan fulan ini sehat? Kita bisa menilai seseorang ini sehat atau tidak dengan adanya orang yang sakit. Ini kategori sehat. Kenapa Bapak bisa tahu dia sehat? Karena saya punya contoh orang yang sakit. Ini lemas badannya, panas, dia di opnam yang lain-lain. Nah, saat ini umat Islam, masalah yang krisis adalah krisis keimanan. Harus diingat, ini catatan sejarah di dunia. Orang yang terkaya di dunia saat ini adalah orang Islam, bukan orang kafir. Pengusaha-pengusaha yang terkaya di dunia, dalam data yang ada di dunia saat ini orang paling kaya di seluruh dunia. Agamanya adalah agama seorang Muslim. Dan yang terkaya di Asia Tenggara juga agamanya adalah seorang Muslim. Tapi apakah ini mampu menyelesaikan permasalahan? Nah, kita melihat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari memberikan contoh bahwasanya wahai kalian yang miskin, wahai kalian yang sedang sakit, wahai kalian yang sedang sakaratul maut di kalangan kaum muslimin dan muslimat, janganlah kalian bersedih. Karena aku merasakan hidup yang lebih sakit daripada kalian. Aku merasakan kemiskinan yang lebih miskin daripada kalian. Ini contoh sahabat yang miskin. Sehingga dalam kitab setebal ini kitab namanya Hayatus Sahabat ini diceritakan jenis ini semua sahabat. Ada sahabat yang miskin, betul-betul miskin. Ada yang kaya, betul-betul kaya. Kayak Abdurrahman bin Auf ini, dia minta miskin pun gak bisa miskin. Dia dagang di rumahnya saja. Itu pedagang dari Romawi dan Persia datang ke rumahnya bawa dagangan. Ada sahabat yang punya jabatan betul-betul tinggi. Ada sahabat yang sama sekali rakyat jelata gak punya jabatan. Kok gimana nih Ustaz? Ini kok sahabat kompleks banget sih? Ada yang miskin, ada yang susah. Ada yang jawab, ada yang bekas preman, ada yang Masya Allah dari kecil gak pernah bikin maksiat. Sayyidina Utsman bin Affan dari kecilnya memang soleh. Sebelum masuk Islam pun gak pernah buat kejahatan apapun. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, subhanallah, kita tahu bagaimana kelakuannya. Kok bisa seperti ini? Semua sampel ada dalam sahabat. Agar umat Islam gak punya alasan. Kenapa gak taat? Sampai gak datang ke Al-Ikhlas sholat berjamaah. Ustaz, karena ada miskin Ustaz. Anda orang paling susah di BSD Ustaz. Anda ini paling miskin, subhanallah.
Anda kasihkan kehidupan sahabat yang lebih miskin dari antum tapi bisa taat kepada Allah. Kenapa nggak datang sholat ke masjid, nggak istiqomah dalam kegiatan-kegiatan agama? Ustaz, Anda ini terlampau kaya, Ustaz, terlampau tinggi jabatan Anda sehingga Anda nggak sempat. Maka dikasih sampel sahabat, ini loh, ada orang yang lebih kaya daripada kamu, ada orang yang lebih tinggi jabatannya daripada kamu, tapi masih bisa meluangkan waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di padang mahsyar punya nggak alasan lagi sama Allah? Nggak ada lagi alasan. Saya nggak bisa taat ya Allah karena saya miskin. Dulu ada nabi yang disebut Nabi Ayub yang hidup sakit. Ada nabi yang sangat-sangat miskin. Bagaimana kondisinya Rasulullah SAW? Tapi miskinnya Rasulullah ini bukannya ada. Miskin yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan kemiskinan yang tercela dalam Islam adalah miskin hati. Karena Nabi mengatakan innal ghina nafs. Sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya kekayaan hati. Kalau dalam ilmu zakat dalam manhaj Imam Syafi'i ini ada dua orang miskin. Ini dua orang miskin. Yang mana dikasih zakat? Yang satu miskin tapi mengumpetin, tidak menampakkan kemiskinannya. Yang kedua orang miskin tapi suka mengemis-ngemis. Ini kalau dalam ilmu zakat Islam, yang mana dikasih zakat lebih dahulu? Yang pertama, orang miskin yang tidak menampakkan kemiskinannya dan dia taat kepada Allah, ini lebih dahulu dikasih zakat dibandingkan orang miskin yang mengemis-ngemis. Kenapa Nabi ajarkan kaidah ini? Karena kemiskinan dalam Islam ini bukan aib, tapi yang menjadi aib miskin nggak taat sama Allah. Haji Bayhaqi tadi bilang udah miskin, goblok, jorok, urus hitam hidup lagi. Ya yang seperti ini sama juga orang kaya, sudah kaya bakhil, tidak taat kepada Allah, ini plus-plus. Sudah dimasukkan dengan neraka, hartanya akan dihisab. Ulama mengatakan inilah yang disebut dunia. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Yang namanya dunia, halalnya saja dihisab, haramnya disiksa. Sehingga yang disebut orang yang takwa mulai meninggalkan perkara yang halal. Ustaz, punya mobil 10 halal enggak? Halal. Apakah ada ulama yang mengatakan punya mobil 10 haram hukumnya? Tidak ada. Baik dalam fikih Islam 4 mazhab enggak ada. Cuma Anda tanya, itu halal. Tapi orang yang takwa ini ambil secukupnya. Ustaz, kalau cukup 1 kenapa harus 10? Ini sahabat dalam masalah pribadinya beliau sengaja sederhana. Orang bilang kedekut kalau manusia atau bakhil. Untuk masalah pribadinya. Tapi untuk masalah umat, dia jauh-jauh habis-habisan. Kita saat ini kalau untuk masalah sedekah, kira-kira ini ada uang 10.000, 2. Ya ini 10.000 baru, ini yang mana? Anak mau tanya, kalau buat sedekah ini kasihnya yang mana? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Ini langka akhir zaman. Biasanya lihat nih, yang mana sih yang lama tadi? Atau pilih. Ini ada 100.000, 50.000. Yang mana dimasukkan kotak amal ikhlas? Kalau di sini yang bagus. Nah, mudah-mudahan kalau seperti itu, insya Allah kotak amal kita minggu ini meningkat. Amin. Jadi sekali-sekali bawa yang paling bagus, yang paling mahal, masukkan. Nah, sahabat dia miskin untuk pribadinya. Dengar nggak sahabat dalam kisah Sayyidina Utsman bin Affan? Makannya susah, tapi ketika Nabi membutuhkan daripada tentara, membutuhkan kuda, beliau siapkan kurang lebih daripada 12.000 kuda yang sudah lengkap dengan apa peralatannya. Nabi pernah 3 bulan berturut-turut makan hanya kurma dan air putih. Rasulullah dapat ghanimah. Ghanimah ini dapat ribuan ekor kambing dan unta. Abu Sufyan ketika Fatul Mekah baru masuk Islam, nengokin aja. Rasulullah lihat. Kata Rasulullah, ya Abu Sufyan, tuwid hadikulah, kamu senang ini? Iya Rasulullah, saya nggak senang dengan binatang ternak seperti ini. Kata Rasulullah, ini semua buat kamu. Orang miskin, tapi ketika dapat nikmat, jor-joran buat agama. Jangan kita terbalik. Kalau buat diri kita, masya Allah bukan main. Tapi kalau buat sedekah ini, tadi rasanya ada uang 2.000 tadi. Ini bukan dia ikhlas, masjid yang lain. Jadi apa? Ini harus dirubah. Mindset kita dirubah. Jangan memahami kemiskinan itu aib dalam Islam, dan jangan juga memahami kekayaan itu suatu kemuliaan dalam Islam. Miskin ataupun kaya, ini nikmat. Saya
saya akan menjadikan kemudaratan kalau dua-duanya ini tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Jadikan kekayaan kita sebagai pengayom untuk orang-orang miskin. Jadikan miskin yang dihadapi seorang hamba bukan menjadikan sebab dia mengemis-ngemis kepada orang lain. Kalau miskin itu ya agak sedikit, jangan kelihatan miskinnya. Jadi apa? Ini yang bagus. Orang yang miskin yang menutupi daripada kemiskinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tadi menyimak tentang berandai-andai. Jadi kalau kita suka berandai-andai kan itu membuka pintu syaitan atau mengingkari kalimat Allah, mengingkari ketetapan Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah sebagai manusia biasa kan kita sering berbuat khilaf. Nah kadang kita bermuhasabah itu, seandainya kemarin saya tidak begini, tidak akan terjadi seperti ini. Yang ingin ditanyakan adalah apakah batas antara saat kita bilang seandainya itu bahwa itu kita sedang muhasabah atau kita sedang mengingkari ketetapan Allah. Ya kalau untuk muhasabah bagus. Ini yang dimaksud adalah dengan kita melafadzkannya dan mengucapkannya dengan keingkaran dalam hati. Jadi apa? Beda kalimat muhasabah. Muhasabah ini menghisab diri maksudnya. Ya Allah, seandainya saja saya ini mampu mentaatimu tanpa bermaksiat kepadamu, alangkah indahnya hidup ini. Ini muhasabah di malam hari seperti ini boleh enggak? Boleh. Dalam masalah keagamaan. Tapi ulama menekankan hadis ini berandai-andai yang dilarang yang makmumah dalam masalah keduniaan. Seandainya saya ini kaya ya Allah, kan saya tidak sesulit ini mengamalkan agama. Artinya kita mengajari Allah. Nah, tapi dalam masalah keagamaan, dalam hadis kata Nabi, ketika Abu Dzar diberikan nasihat, beliau mencerita, telah memberikan nasihat kepadaku dalam masalah dunia, kita melihat orang yang di bawah kita. Wala tanzur ila man fawqak. Jangan melihat orang yang di atasmu. Kamu akan kufur kepada nikmat Allah. Dalam masalah agama, jangan melihat orang yang di bawah kita. Lihat orang yang di atas. Alhamdulillah, anak udah sholat tarawih, udah semuanya. Ini anak punya tetangga, sholat pun nggak pernah, puasa pun nggak pernah. Akhirnya masa kalau ini anak ahli surga. Tapi dalam masalah agama, lihat pengorbanan Rasulullah dan para sahabat. Ya Allah, dan kita nih para ustadz nih, kalau saya subhanallah, pengajian habis subuh, bulan Ramadan lagi, biasanya sambil pengajian kita bisa minum susu, terus habis itu ada makan pagi. Ini apa ustadznya suruh ngomong jemaahnya itu maknina khusyuk sambil tidur. Ini apa yang kayak begini? Nah, tapi subhanallah, yang seperti ini ketika kita sandarkan semuanya kepada Allah, ihtisabnya kepada Allah, ganjarannya kepada Allah, maka semua jadi nikmat. Nah, dalam masalah agama kita harus lihat ke atas. Saya sudah taat, oh di atas saya masih banyak yang lebih taat lagi. Oh saya sudah begini, di atas saya masih banyak yang lebih taat lagi. Dalam masalah dunia lihat ke bawah. Bukan artinya umat Islam nggak perlu bangkit. Umat Islam ini perlu kuat. Nabi bilang seorang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Ini hadis betul. Tapi ingat istilahnya, orang kafir yang kuat sekuat apapun tidak bisa menandingi selemah-lemah apapun orang yang beriman. Ada dua orang sahabat lewat di depan Nabi. Sebelum sahabat ini lewat, ada orang kafir lewat. Nah, sahabat Rasulullah tanya ke sahabat, ini yang lewat bagaimana? Yang lewat orang kaya, kemudian dari keturunan Quraisy yang petinggi kufar Quraisy. Kata Rasulullah, di mana orang ini menurut kalian? Kata sahabat, ya Rasulullah, ini orang kalau melamar pasti diterima sama perempuan. Kenapa? Dia kaya ya Rasulullah. Yang kedua apa? Lihat badannya Rasulullah. Kemudian dia dari keturunan yang bangsawan. Macam-macam disebut sama sahabat. Habis itu lewat sahabat, pakaiannya sederhana. Kemudian apa? Dia nenteng sendal keluar dari Masjid Nabawi. Nabi tanya, kalau yang ini ya Rasulullah, ini kalau dia mengajak perempuan untuk nikah,
ini belum tentu diterima lamarannya Rasulullah. Kalau dia ngomong, belum tentu didengar ucapannya Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan anakul mukmin, dia seorang beriman. Iya, kata Nabi, ini yang seperti ini kata Nabi lebih baik dibandingkan yang pertama kali walaupun isinya seluruh dunia beserta isinya. Menandakan apa? Nabi lihat, ini orang ekonominya biasa, kesederhanaannya biasa, tapi ingat dia punya iman dalam hatinya. Yang pertama tadi dia punya seluruh kenikmatan dunia, tapi tidak ada iman dalam hatinya. Ini menjadi ukuran. Rasulullah mengatakan apa? Ini yang menjadi ukuran. Atau dibilang, Ustaz jangan terlampau ngecos ngomong agama. Kita kan hidup di dunia, jangan lupa dunia. Anda ingatkan, orang yang hidup di dunia ini bisa dikatakan apa? 100% atau 99%. Nggak ada yang lupa dunia. Yang ada banyak orang tinggal di dunia lupa dengan kampung apa? Akhirat. Maka yang perlu diingatkan persiapan akhirat. Jadi kalau mau ngomong lebih dahsyat lagi riwayat kata Rasulullah, man indahu quta yauman, siapa yang memiliki apa yang bisa dimakan untuk besok pagi kata Nabi, maka seolah-olah dia telah memiliki apa? Dunia beserta isinya. Kita ini kan dari tok bahwa sebuah karung, inilah ini telur untuk sekian 2 minggu, semuanya subhanallah. Masih juga di rumah itu pusing, manyun, pusam, hidup seolah-olah paling susah di BSD. Subhanallah, Allah ulang sampai 30 kali atau 31 itu dalam surat Al-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah yang mana lagi yang kalian mau dustakan. Nah, ketika kita lihat kehidupan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari apa hilang. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kenapa Allah ceritakan kisah nabi-nabi terdahulu kepada Rasulullah? Litathbitil fu'ad, untuk menenangkan, menguatkan hati Nabi. Wahai Muhammad, kamu tak perlu khawatir kalau berdakwah ada ujian. Dulu Nabi Zakaria pernah mau digergaji. Dulu Nabi Adam mendapatkan ujian, Nabi Nuh pernah mendapatkan ujian, Nabi Lut mendapatkan ujian. Sehingga Rasulullah kuat. Kalau Nabi saja kata ulama, Nabi saja perlu diperdengarkan kisah Nabi-Nabi terdahulu, apalagi dengan kita. Nahnu ahwaj, kita lebih penting lagi untuk mendengarkan kisah-kisah sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang disampaikan Ustaz inspirasi dari Pak Berhati. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ya fakir. Saya menurut bahwa hakikat seorang hamba adalah kefakiran. Karena fakir itu adalah ketidakberdayaan, ketidakmampuan, ketidakadaan, dan bahkan diri kita sendiri fakir. Kita bukan diri kita sendiri adalah diri Allah. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini nanti kalau saya ceritakan kan dia hidup sendirian kemudian meninggal sendirian. Nah, saya pernah baca dulu lama saja. Abu Dzar Al-Ghifari berasal dari namanya itu dia berasal dari kampung Ghifar. Kampung Ghifar adalah satu kampung yang isinya orang-orang yang perampok, yang menjadi panah dan menjadi kuda. Tapi pada saat dia masuk Islam, dalam saya baca itu Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang pertama menyuarakan Islam di depan umum. Yang dikumpuli pada saat itu sampai orang yang mengumpul itu mengingatkan bahwa ini berasal dari kampung Ghifar, kampung yang ditakuti. Tapi dia merampok itu untuk kemudian seperti Robin Hood menjadikan miskin. Nah, jadi saya bilang Abu Dzar Al-Ghifari adalah yang paling zuhud. Nah, yang saya baca memang Abu Dzar Al-Ghifari dinubuahkan oleh Rasulullah, dia nanti akan hidup sendiri, meninggal sendiri. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya sekarang kita balik bisa bahwa orang tidak harus dengan kefakiran tadi dia bisa disebut, mungkin dengan keberadaan aja dia bisa disebut, mungkin bagaimana dengan keberadaan itu dia disebut. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Ini yang menyampaikan siapa? Rasulullah SAW. Anda termasuk orang yang gak setuju kalau dibilang Rasulullahnya orang fakir miskin. Rasulullah ini orang kaya. Maka itu apa? Apakah
Nabi ditawarkan langsung sama malaikat Jibril untuk dijadikan gunung Uhud berupa emas. Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah, nawarkan Rasulullah ini untuk mau dijadikan seorang nabi yang raja, seorang raja yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Tapi Rasulullah paham, kalau Rasulullah tidak menyederhanakan kehidupannya, ini akan menjadi beban bagi umatnya. Coba lihat ibadahnya Nabi, sholatnya 5 waktu, terus sholat witirnya jumlah bilangannya paling banyak 13 rakaat. Tidak ada kita lihat satu amalan dari Nabi yang tidak bisa dikerjakan umatnya yang selemah apapun imannya. Menandakan apa? Rasulullah selalu memberikan contoh tingkat kemudahan yang sangat mudah untuk umatnya. Tapi Rasulullah hidup dalam kondisi sederhana, sangat sederhana, walaupun beliau mampu untuk hidup kaya. Kenapa? Rasulullah ingin agar umatnya yang hidup sangat-sangat lemah dalam masalah keduniaan tidak menjadikan dunia sebagai alasan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang lain begitu. Dia kalau dapat dunia, ini nggak tahan. Nabi pernah habis sholat, selepas khutbah, langsung lari, langsung jalan cepat masuk rumahnya. Ini kan sahabat semua kaget bangun. Kenapa nih? Ini ada apa dengan Rasulullah? Maka sahabat tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, tadi Nabi kenapa? Habis khutbah langsung masuk kamar. Terus Rasulullah keluar, ya Allah, saya teringat masih ada satu keping uang dirham di rumah saya yang saya mau sedekahkan tadi pagi, saya lupa untuk menyedekahkan. Ini kalau kita ini kita udah ngendap, wah udah nanti saja, bulan depan saja, tahun depan saja. Bedanya apa? Rasulullah ini apa? Orang yang dalam keadaan apa? Dalam keadaan hidup sederhana, tapi beliau adalah orang yang kaya. Ini juga untuk orang kaya. Yang dimaksud apa? Sederhana untuk diri sendiri. Tapi apa? Kita bersedekah, mengeluarkan harta kita untuk orang lain. Sehingga kehidupan sahabat, ini ada 3 jilid nih Pak. Kita bingung, ini sahabat kalau orang lagi perang siap menginfakkan sekian ribu kuda, sekian ribu onta dengan persenjataannya. Tapi di sisi lain kita baca kehidupannya makannya korma dengan air putih, rumahnya dari pelapang korma, terus dia pakai keramik, tidurnya dengan debu. Ini gimana? Ini orang yang dikatakan orang-orang yang sederhana untuk pribadinya, tapi dia mampu menginfakkan sebanyak-banyaknya harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, "Ma'ana qasas sadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Kenapa? Ketika dia menyedekahkan, uang yang disedekahkan itulah yang disebut dengan saham sebenarnya dia di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pepatah orang kan apa? Hemat pangkal kaya. Di Islam lain Pak. Di Islam ini sedekah pangkal kaya. Gimana Ustaz? Bukannya makin banyak sedekah, uang kita makin berkurang. Memang kelihatannya berkurang, tapi dengan uang disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah, saham kita di akhiratnya Allah semakin banyak. Anda pernah baca satu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini sahih. Orang yang baca satu subhanallah, ini malaikat di surganya Allah. Ini malaikat ambil satu bata yang terbuat dari emas dan perak, ini naikin batanya di istana. Bilang lagi subhanallah, bata kedua dinaikkan. Bilang lagi alhamdulillah. Tingkat tasbihnya di dunia ini menyebabkan bagaimana indahnya bentuk istananya di surga. Begitu juga harta. Nah sahabat ini paham, kalau untuk pribadi kita jor-joran, ini gak ada pahalanya. Tapi kalau untuk jor-joran untuk orang lain, maka apa? Ini besar pahalanya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana khasas sadaqatan min mali. Jadi apa? Apa yang kita infakkan, fahuwa yukhlifu, Allah katakan. Allah ganti dengan yang lebih baik. Ini Abu Dzar Al-Ghifari ditawarkan dari uang dari Baitul Mal. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mendapatkan ghanimah 2/3 ghanimah, karena ketika itu beliau mendapatkan ghanimah, beliau memimpin wakil daripada panglima perang dalam sebuah peperangan. Dapat ghanimahnya dengan emas yang banyak, hamba sahayanya diperintahkan, ini tolong habiskan, bagikan sedekah 1 hari 1 malam. Ini kalau baca ayat usaha ini Pak, kadang nggak masuk dengan akal kita, tapi beliau nyata, beliau hidup.
orang yang sederhana untuk pribadinya, tapi dia mampu korbankan. Ada orang yang nggak makan 20 orang, dia ajak makan. Ini di rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dia berikan makan dengan kambing, dengan minum susu, dengan gandum yang terbaik, kurma yang terbaik, sampai habis. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq hanya memakan ba'du tamarat, beberapa kurma yang sangat sederhana, yang paling rendah kualitasnya. Dalam kondisi 3 hari 3 malam beliau tidak mendapatkan makanan, baru kurma tersebut masuk dalam perutnya. Subhanallah. Ini kalau kita praktekkan, bisa dibilang majnun, bisa dibilang orang gila. Antum nggak mikirin diri sendiri ke orang lain baik. Sebenarnya yang beruntung Sayyidina Abu Bakar, dia paham kalau saya gunakan harta ini, inilah harta saya yang sebenarnya. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib, sebentar, 2 menit, 5 kalau bisa. Ini beliau bilang di dalam riwayat yang lain, beliau lewat satu pemakaman kuburan. Maka beliau mengatakan, dia ahlal kubur, ia ahlal balba. Beliau bilang, wahai orang yang telah mendapatkan ujian dan musibah. Ia ahlal wahsyah, wahai orang yang kesepian, kata sahabat Ali. Ma khabar indakum, seolah-olah dia sedang bicara, gimana kabar kalian? Maka apa kalau seandainya kami boleh menjawab? Kata sahabat Ali, kami akan menjawab kepada kalian, qad qusimatil amwal. Setelah kalian meninggal, kata sahabat Ali, wahai orang-orang yang sudah meninggal, ternyata harta yang kalian sudah kumpulkan ternyata dibagi-bagi ahli waris. Kemudian apa? Wa utimatil aulad. Kemudian apa? Anak-anak kalian sudah punya bapak-bapak yang baru. Wastabdil zawj. Kemudian istri-istri kalian sudah punya suami-suami yang baru. Coba bayangin, kita pergi pagi pulang sore, mengumpulkan harta yang halal bagus, ditumpuk di rekening sampai banyak, sampai punya dana abadi. Lupa sedekah, lupa infak, lupa berbagi di jalan Allah. Akhirnya pas meninggal, ini sahabat yang bilang, nanti meninggal, sudah selesai masa iddahnya, istrinya kawin lagi, anak-anaknya punya ayah yang baru, kemudian kusimatil amwal. Hartanya apa? Sahabat paham masalah ini. Sahabat paham masalah ini sehingga mereka membagi, betul-betul membagi mana yang digunakan di jalan Allah. Maka apa? Harta yang sebenarnya adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali Pak Haji tadi bilang bahwasanya orang yang kaya tapi hidup sederhana, dan ini nampak dalam kehidupan para sahabat. Termasuk siapa? Rasulullah SAW. Dalam hadis beliau tidur, beliau punya selimut yang beliau pakai untuk tidur. Yang selimut ini kalau musim dingin beliau buka untuk menjadi selimutnya, kalau musim panas untuk menjadi alasnya. Beliau berdiri di rumahnya hanya seukuran kepala beliau saja. Beliau tundukkan kepalanya ketika masuk rumahnya sehingga nampak rumah beliau sangat sederhana sekali. Tapi ketika memberikan harta kepada sahabat-sahabat yang mu'alaf, sahabat yang baru masuk Islam, ini apa perhitungan? Nah, kita ini sama, beda-beda tipis, cuma terbalik. Kalau untuk agama tadi cari yang paling yang mana 2000-an tadi? Mana ya Allah? Atau misalnya masuknya salah masuk 100.000 misalnya ke kotak amal, itu sampai keluar kepikiran, ya Allah tadi salah masukin lagi, mestinya nanti udah siapin yang 10.000, yang masuk 100.000. Coba ya, buat tabungan akhirat masuk 100.000 pun nyeselnya bukan main. Udah kayak nyesel ketika sholat subuh untuk jamaah. Nah ini apa? Ini kita melatih. Bulan Ramadan ini sebagai sarana latihan. Jadi apa? Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian semua fakir kepada Allah. Fakirnya kepada Allah. Ini masalahnya kita kaya kepada Allah. Maksudnya apa? Gak mau sholat, gak mau doa, gak mau puasa, gak mau minta sama Allah, tapi mengemis kepada manusia. Padahal Allah senang diminta. Manusia ini 3 kali diminta marah biasanya. Ini ada pembangunan masjid, minta sekali dikasih, 2 kali, 3 kali, coba 4 kali, ngamuk ya. Tapi Allah ini semakin senang diminta. Bahkan bukti kalau kita ini gak sombong sama Allah, kita meminta setiap hari, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ini pengajiannya rencana sampai sebelum dulu, Pak. Ya, ini yang bisa Anda sampaikan, yang benar datangnya dari Allah
panitia di Masjid Al-Ikhlas, terutama panitia zakat, infak dan sedekah. Agar apa? Masjid kita operasionalnya, kegiatannya, program takjilnya, buka puasanya, semua yang lain-lain ini berjalan dengan asbab pengorbanan jemaah semuanya. Maka jangan ragu-ragu, di bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan masa infak kita untuk Masjid Al-Ikhlas. Ini tingkatkan 3 kali lipat lagi, meningkat. Dan kegiatan di sebelum bulan Ramadan, apa sudah bisa memberikan makan orang yang sholat Jumat. Kan terbukti, sholat Jumatnya makin penuh, membludak. Nanti kita nilai buka puasa, sahurnya, semuanya apa. Ini dibutuhkan Ustaz, korbannya sampai kapan? Korbannya sampai mati. Saya kapan nanti sedekahnya di Masjid Al-Ikhlas? Kalau nanti niatkan sampai mati. Kalau belum, antum Allah berkahi semua rezekinya, semua usahanya dimudahkan, utang-utangnya dilunasi. Tapi ingat, kalau hutangnya udah dilunasi, jangan lupa sama masjid, jangan lupa sama imam masjid, sama makmus, semuanya. Supaya apa? Ini saham kita yang sebenarnya. Nabi mengatakan, la ya'kulu ta'amukum illa taqi. Jangan makan makanan kalian kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Sebaik-baik makanan yang diberikan adalah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, kita ada kelemahan amal, kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Ini apa? Minta Pak Haji waktu untuk pimpin doa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'min, hamdan bi'amahu wa rifafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dalam naum ya Allah, dalam naum keagungan dan kebesaran kami berdua hati dan beriman. Kami sampaikan rasa syukur kami atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa menghadirkan dalam kehidupan kami. Samudra kasih sayangmu, cucuran cintamu senantiasa mengikuti detuk jantung kehidupan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersimpuh di bagian bumi yang mulia, di rumahmu ya Allah. Di bawah kesucian dan kemuliaanmu kami sampaikan harapan dan doa kami. Ya Allah, kami sadar kami semua adalah hamba-hambamu yang lemah. Di saat kami menjalankan tugas kehidupan ini, di saat kami mengemban amanah-amanahmu, ada khilaf, ada salah yang kami lakukan, bahkan ada dosa yang kami kerjakan. Tapi kami yakin Engkau Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Engkau Ghafurur Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang mungkin merusak karunia yang melimpah curahkan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah atas kemaksiatan yang mungkin kami lakukan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah atas aib yang kami kerjakan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah atas kebodohan amal yang kami lakukan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang mungkin saat ini menahan doa-doa kami. Jangan tinggalkan kami ya Allah dari indahnya maaf dan maghfirah-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah, segala sesuatu perkara dalam genggaman kekuasaan-Mu. Ya Allah, ampuni pula dosa dan kesalahan dari kedua orang tua kami, baik yang masih ada di tengah kami maupun yang telah Kau panggil ke hari baru. Bagi orang tua kami, kedua orang tua kami, kasihi dan sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak waktu kecil kami. Bagi orang tua kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai yang telah wafat ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan mereka.
Terimalah amal ibadah mereka sebagai amal soleh yang Engkau ridhoi. Lapangkan kubur mereka ya Allah, sejahterakan mereka di alam barzahnya, dalam naungan nikmat karunia, dalam naungan rahmat kasih sayang, dalam naungan maghfirah ampunan. Jadikan doa-doa kami ya Allah menjadi wewangian barzah mereka. Berikan penerang dalam kegelapan kubur mereka. Jadikan barzah mereka raudhah min riyadil jannah, taman surga, bagian dari taman surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kedua orang tua kami ya Allah, darah dagingnya, keringatnya mengalir dalam tubuh kami ya Allah. Belum banyak khidmat kami pada kedua orang tua kami. Kasihi dan sayangi mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah seluruh keluarga kami ya Allah. Ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar satu saat kami pun akan datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Di saat panggilan datang kepada kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di saat kami masih memberi kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas hidup ini, kuatkan lahir batin kami ya Allah, agar kami dapat senantiasa beribadah kepada-Mu. Jauhkan kami dari maksiat kepada-Mu. Ilhamkan kami untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat-Mu. Jadikan kami ridho dan senang akan segala ketetapan-Mu. Muliakan kami dengan hidayah-Mu. Muliakan kami dengan istiqomah. Muliakan kami dengan ketakwaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakan pintu hati kami agar kami dapat senantiasa menerima nur hidayah-Mu, nur rahmat-Mu, nur maghfirah-Mu, nur makrifat-Mu ya Allah. Jadikan ya Allah dalam hidup kami senantiasa di atas jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam kebaikan, panjangkan usia kami dalam ketakwaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, titipkan seberkas cahaya iman dalam hati kami, titipkan seberkas cahaya dalam hati kami, sehingga kami mampu melahirkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup ini. Terangi dalam hidup kami ya Allah dengan cahaya petunjuk-Mu. Lembutkan hati kami agar kami dapat senantiasa merasakan cucuran cinta. Lembutkan hati kami ya Allah agar kami dapat senantiasa merasakan curahan rahmat-Mu. Lembutkan hati kami dengan sinar taufik-Mu. Ya Allah, bawalah kami semua pada bahtera keselamatan-Mu. Naungi kehidupan kami dengan awan rahmat-Mu. Basahi kehidupan kami dengan curahan hujan kasih-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ikatkan tali kekeluargaan kami, ikatkan silaturahim kami, ikatkan persaudaraan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa mencintai-Mu dan dicintai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami semua menjadi hamba-hamba-Mu, jadi pemakmur-pemakmur masjid-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami di atas dunia ini dalam keadaan iman. Kumpulkan kami, persatukan kami dalam iman dan takwa kepada-Mu, dan kumpulkan kami nanti ya Allah di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah ya Allah segala keberkahan dalam usia kami, keberkahan hidup kami. Engkaulah sumber kebahagiaan, bahagiakan hidup kami. Kalau sumber ketenteraman, tenteramkan jiwa kami. Kalau sumber kedamaian, damaikan hati kami. Ya Allah, karuniakan kesembuhan, kesehatan kepada saudara-saudara kami, keluarga kami yang saat ini sedang menderita sakit. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan jalan keluar terbaik bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita kesulitan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal ibadah puasa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Dan kuatkan kami ya Allah, kuatkan lahir batin kami agar dapat menyelesaikan ibadah-ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Dan berikan kesempatan ya Allah, di saat kami keluar dari Ramadan nanti, di saat Idul Fitri, kami adalah bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh Tuhan, yang bebas dari segala ikatan dosa ya Allah. Ya Allah ya Rahman, di dalam naungan kandungan Ramadan ini ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah kenikmatan rohaniah, kenikmatan ibadah, kelezatan berzikir, bermunajat, berdoa kepada-Mu ya Allah. Karuniakan kami kesempurnaan dari ibadah-ibadah yang kami lakukan. Karuniakan pada kami air mata kehusyuan. Karuniakan pada kami air mata kehangatan
berikanlah pada kami semua ya Allah rahmat berkah dari Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, indahkan rumah kami dengan kalimat-kalimat. Ya Allah, karuniakan kami keturunan yang saleh dan salehah yang senantiasa membesarkan asma-Mu. Jadikan anak keturunan kami ya Allah menjadi penyejuk hati kami, menjadi pendingin mata kami, teguhkan iman mereka ya Allah, beri mereka kekuatan dalam perjalanan hidup ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami semua menjadi hamba-Mu yang senantiasa mencintai-Mu dan dicintai oleh-Mu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakanatil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita kesempatan pada hari ini, insyaallah kembali lagi bertemu di waktu dan zaman yang ke depan. Terima kasih atas kehadiran kalian. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah